Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel SG Lubar, yaitu channel yang berisi pembahasan riset dan statistik. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas perihal konsep dasar analisis uji hipotesis penelitian pada model regresi linier sederhana, yaitu yang merupakan hubungan pengaruh antara variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Bagaimana langkah-langkah melakukan uji hipotesis pada analisis regresi linier sederhana menggunakan program SPSS, serta bagaimana cara menginterpretasikan output secara detail dan jelas. Karena itu, dalam melihat atau menonton tutorial ini, jangan di skip supaya tidak ada informasi yang terlewat. Sebelumnya kita pahami terlebih dahulu bahwa analisis regresi linier sederhana adalah merupakan metode analisis untuk menguji hipotesis penelitian untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh untuk memprediksi besarnya kekuatan pengaruh antara satu variabel independen terhadap satu variabel dependen yang dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi. Y sama dengan A plus Bx, di mana A ini adalah merupakan konstanta, kemudian B ini adalah merupakan koefisien regresi atau slope yang nilainya didapat dari data sampel. Contoh kerangka pemikiran penelitian dengan model regresi linier sederhana adalah sebagai berikut ini. Di sini dapat dijelaskan pengaruh variabel X terhadap variabel Y, di mana variabel X ini adalah merupakan variabel independen, sedangkan variabel Y adalah merupakan variabel dependen. Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian ini, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis alternatifnya, terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Kemudian hipotesis 0, tidak terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Sebelum kita melakukan uji regresi linier sederhana, pastikan bahwa data telah lolos uji asumsi klasik dasar, yaitu diantaranya uji normalitas dan uji linearitas. Baik, kita praktikan cara melakukan uji hipotesis pada analisis regresi linier sederhana menggunakan program SPSS. Kita masuk ke data. Berikut adalah merupakan rekapitulasi data primer kuesioner dengan kerangka pemikiran sebagai berikut. Variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, di mana variabel X ini adalah merupakan kualitas produk, sedangkan variabel Y ini adalah merupakan variabel kinerja penjualan. Kita lihat rekapitulasi skor jawaban. Berikut ini adalah merupakan skor jawaban dari masing-masing butir pertanyaan atau pernyataan dari kuesioner, di mana X1 ini adalah merupakan jawaban dari butir kuesioner
dari variabel X dengan pertanyaan X1, kemudian butir soal kuesioner X2, X3, dan selanjutnya total X ini adalah merupakan jumlah skor pada masing-masing butir pernyataan atau butir soal kuesioner. Jadi ini adalah total jawaban dari variabel X atau variabel kualitas produk. Begitu juga pada variabel Y yang saya blok ini adalah merupakan total jawaban dari seluruh butir soal kuesioner variabel Y. Jadi yang saya blok ini apabila dijumlah hasilnya adalah ini yang saya blok ya sebagai variabel Y atau variabel kinerja penjualan. Selanjutnya kita masuk ke penginputan data pada lembar kerja SPSS. Kita buka program SPSS-nya. Ya, berikut lembar kerja SPSS. Kita klik cancel. Selanjutnya adalah kita memberikan nama masing-masing variabel, kemudian memasukkan data rekapitulasi dari form Excel ke lembar kerja SPSS. Kita klik variable view untuk memberikan nama pada masing-masing variabel yang akan kita olah. Pada baris pertama kolom pertama kita tulis X, kemudian baris selanjutnya kita tulis Y. Selanjutnya pada kolom label ini kita tulis keterangan variabel X ini adalah merupakan variabel kualitas produk. Selanjutnya variabel Y ini adalah merupakan variabel kinerja penjualan. Kemudian kita salin atau copy dari data yang hendak kita olah. Untuk memasukkan data kita pilih data view. Nah, pada data view ini sudah tertulis variabel X ya pada kolom pertama, kemudian variabel Y pada kolom kedua. Kita masuk ke rekapitulasi data di Excel. Untuk pengolahan data pada uji regresi linier yang kita butuhkan adalah total jawaban dari masing-masing variabel. Di sini variabel independennya, variabel X ini adalah total jawabannya. Maka ini yang akan kita olah. Kita blok ya, kita copy untuk kita pindahkan ke lembar kerja SPSS. Klik kanan, klik copy, masuk ke program SPSS, klik ya, kemudian paste ya. Variabel X ini datanya sudah masuk ke lembar kerja SPSS. Selanjutnya adalah total jawaban dari variabel Y. Kita masuk ke Excel. Nah, ini adalah total jawabannya. Jadi hanya total jawaban dari butir kuesioner pada masing-masing variabel saja. Kita copy ya, selanjutnya kita masukkan ke lembar kerja SPSS. Di sini variabel Y, kemudian kita paste. Ya, data sudah masuk ke lembar kerja SPSS. Kita sesuaikan karena data adalah merupakan data bulat ya, tidak ada angka di belakang koma ya, bukan angka desimal, maka kita rubah. Nah, kita klik variable view. Pada kolom desimal kita buat angka 0 ya, supaya tidak ada dua angka di belakang koma. Selanjutnya pada measure, karena data ini adalah merupakan ya data interval, maka pada kolom measure bisa dirubah menjadi data scale. Oke, ini formasi data sudah sesuai. Kita pindah ke data view, klik. Nah, ini sudah bukan desimal lagi, tapi bulat. Selanjutnya kita melakukan langkah uji regresi linier sederhana. Perlu ditegaskan kembali, sebelum melakukan langkah-langkah uji regresi linier sederhana, pastikan bahwa data ini adalah merupakan data normal atau lulus uji normalitas
dan data merupakan hubungan linier atau lulus uji linearitas. Jadi sudah lulus syarat uji asumsi klasik. Selanjutnya kita lakukan uji regresi linier sederhana. Caranya kita klik Analyze, kemudian kita pilih Regression, selanjutnya kita klik Linear. Ya, pada kotak dialog ini, di sini ada kotak dependent, ada kotak independent. Kinerja penjualan sebagai variabel dependent kita masukkan ke kotak dependent. Ya, kita klik anak panah ini, klik. Selanjutnya kualitas produk kita klik ya, kita blok, kemudian pindahkan ke kotak independent. Anak panah ini kita klik. Selanjutnya pada metode ini kita gunakan metode enter. Nah, ini sudah cukup ya. Kita klik OK, maka output hasil uji regresi linier sederhana selesai. Namun saya akan tambahkan beberapa fitur ya. Saya klik statistik. Di sini ada estimate, ada model fit. Ini sebenarnya sudah cukup ya untuk lakukan uji regresi linear sederhana. Namun saya ingin menampilkan ya R square change. Saya ingin mengaktifkan saja. Kemudian deskriptif ya, boleh iya boleh tidak. Saya tampilkan pun tidak masalah ya, nanti untuk pembelajaran saja, sehingga kita bisa belajar menginterpretasi dari output olah data pada uji regresi linear sederhana ini. Kita klik aktifkan part and partial correlation. Ini untuk melihat pengaruh secara parsial ya, karena regresi linear sederhana itu hanya satu variabel independen. Ini tidak usah, tidak apa-apa. Vulnerability diagnostik ini tidak usah ya. Ya, ini aja cukup. Oke, kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, ini output olah data dari uji regresi linear sederhana yang terdiri dari tabel deskriptif statistik, kemudian tabel correlation, kemudian tabel variabel entry move, kemudian model summary ya, ANOVA, dan tabel koefisien. Oke, sekarang tinggal kita lakukan interpretasi atas output olah data ini. Untuk melakukan interpretasi, saya akan memindahkan dari tabel output ini ke Word. Tujuannya untuk memudahkan dalam saya menjelaskan. Saya akan copy satu persatu dari tabel ini. Ya, tinggal yang di sini aja kita blok. Ya, oke. Kemudian klik kanan, klik copy, masuk ke dokumen Word, kemudian klik paste. Ya, baik, kita interpretasikan. Pada tabel deskriptif statistik ini memberikan gambaran perihal variabel-variabel penelitian yang diteliti, yaitu variabel kualitas produk sebagai variabel independen atau variabel X, kemudian variabel kinerja penjualan sebagai variabel Y atau sebagai variabel dependen. Kemudian dari masing-masing data variabel ini diberikan gambaran dari mean atau nilai rata-rata dari masing-masing variabel kualitas produk dan variabel kinerja penjualan. Nilai mean dari variabel kualitas produk adalah 19,83, kemudian nilai mean dari variabel kinerja penjualan adalah 22,39, dan masing-masing standar deviasi juga ada pada tabel deskriptif statistik. Kemudian N ini adalah jumlah sampel yang diuji, yaitu masing-masing dari variabel jumlah sampelnya adalah 104. Pada tabel deskriptif statistik ini dapat digunakan untuk menyimpulkan ada tidaknya keanehan data atau data outlier, yaitu dengan melihat perbandingan
antara nilai means atau nilai rata-rata dengan nilai standard deviation dari masing-masing variabel. Jika nilai standard deviation-nya ini lebih besar dari nilai means, maka dapat disimpulkan adanya keanehan data atau adanya data outlier. Dan pada output dari tabel ini tidak ada nilai standard deviation yang nilainya atau angkanya lebih besar dari nilai mean. Artinya tidak ada data outlier pada data yang kita olah ini. Selanjutnya kita menuju ke tabel correlation. Pada tabel correlation ini memberikan informasi perihal nilai signifikansi hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu hubungan antara variabel independen kualitas produk atau variabel X, di mana variabel kualitas produk ini memiliki nilai koefisien korelasi sebesar 0,675 terhadap variabel kinerja penjualan atau variabel Y sebagai variabel dependen, dengan nilai signifikansinya adalah 0,000. Ini saya kasih stabilo kuning, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi 0,000 ini lebih kecil dari 0,05. Artinya bahwa variabel kualitas produk ini memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel kinerja penjualan. Nilai dari koefisien korelasi ini sama dengan nilai koefisien korelasi pada tabel model summary yang nanti akan kita bahas. Nih, nilainya sama. Selanjutnya kita masuk ke tabel variabel enter remove. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah keberadaan variabel kualitas produk sebagai variabel independen, kemudian variabel dependen kinerja penjualan. Selanjutnya pada kolom metode, bahwa variabel penelitian yang diteliti adalah merupakan variabel kualitas produk, yaitu variabel X, sedangkan variabel dependennya adalah variabel kinerja penjualan, yaitu sebagai variabel Y. Dan pada kolom remove ini kosong, artinya semua variabel dalam penelitian ini dilakukan uji analisis semua, yaitu variabel kualitas produk dan variabel kinerja penjualan. Tidak ada yang tidak diikutkan. Kemudian metode uji hipotesis regresi linier sederhana ini menggunakan metode enter. Selanjutnya kita masuk ke tabel model summary. Pada tabel model summary ini kita dapat menemukan nilai R-square, yaitu sebagai nilai koefisien determinasi. Jadi kalau melakukan uji determinasi, maka hasilnya ya ini, nilai koefisien determinasi. Di mana nilai koefisien determinasi ini adalah merupakan hasil kuadrat dari nilai R atau yang disebut juga sebagai koefisien korelasi. Jadi nilai R square ini adalah merupakan hasil kali 0,675 dikali 0,675 sama dengan 0,456. Nilai R square ini atau nilai koefisien determinasi ini adalah merupakan nilai yang memberikan petunjuk untuk memprediksi berapa persen besar pengaruh variabel kualitas produk terhadap variabel kinerja penjualan. Maka berdasar tabel model summary ini dapat kita simpulkan
bahwa besarnya pengaruh variabel kualitas produk atau variabel independen terhadap variabel kinerja penjualan atau variabel dependen adalah sebesar 0,456 atau sebesar 45,6%. Sedangkan sisa pengaruhnya atau yang disebut sebagai nilai error, yaitu merupakan variabel residu yang berada di luar dari variabel yang diteliti. Ini dapat dihitung dengan rumus 1 dikurangi nilai R square. Jadi nilainya adalah E sama dengan 1 dikurangi 0,456 sama dengan 0,544, atau dapat dibaca sebagai besarnya residu sama dengan 54,4%. Nah, besarnya nilai R square ini adalah antara angka 0 sampai dengan 1. Namun, jika suatu saat menjumpai nilai R square-nya ternyata nilainya adalah negatif, maka dapat disimpulkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Dan semakin kecil nilai R square, maka semakin lemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Begitu sebaliknya, jika nilai R square-nya itu semakin besar, maka semakin kuat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya kita lihat nilai signifikansi F-change, di mana nilai signifikansi F-change ini dapat memberikan informasi kepada kita perihal hasil uji korelasi atau uji hubungan, yaitu ada tidaknya hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen, di mana dasar keputusannya jika nilai F-change ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan adanya hubungan atau korelasi yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Begitu sebaliknya, jika nilai signifikansi F-change ini ternyata lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Di sini nilai signifikansi F-change-nya adalah 0,000. Artinya nilai 0,000 ini lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan variabel independen, yaitu variabel kualitas produk, ini memiliki korelasi atau hubungan yang signifikan terhadap variabel dependen kinerja penjualan. Kemudian, jika kita ingin melihat nilai keeratan hubungan, maka kita dapat melihat pada besarnya nilai R atau nilai koefisien korelasi. Di sini nilai koefisien korelasinya adalah 0,675. Maka jika dihubungkan dengan dasar dari nilai ketetapan keeratan hubungan, ini dapat dilihat nilai 0,675 ini berada di posisi kategori yang mana. Nah, di sini nilai keeratan hubungan menurut referensi Wiratna Sujarweni, jika nilai koefisien korelasi atau nilai R-nya ini di antara 0,00 sampai dengan 0,20, maka masuk ke kategori korelasi yang sangat lemah. Jika nilai koefisien korelasinya 0,21 sampai dengan 0,40, maka keeratan korelasinya lemah.
Nah, ini nilai R-nya, nilai koefisien korelasinya adalah sebesar 0,675. Jika dihubungkan dari nilai ketetapan ini, maka 0,675 masuk ke kategori korelasi sedang, yaitu di antara nilai 0,41 sampai dengan 0,70. Jadi, masuk ke dalam kategori korelasi sedang. Selanjutnya kita menuju ke tabel ANOVA. Tabel ANOVA ini biasanya lebih digunakan untuk membaca pada analisis uji regresi linear berganda. Namun kita coba untuk membaca dari tabel ANOVA ini. Pada tabel ANOVA yang perlu kita perhatikan adalah nilai F ini. Ya, saya kasih tanda, dan nilai signifikansi 0,000. Dari tabel ANOVA atau dari hasil uji F ini didapatkan nilai signifikansinya adalah 0,000. Artinya nilai 0,000 ini lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas produk ini memiliki pengaruh terhadap variabel kinerja penjualan. Kemudian, untuk menyimpulkan dari hasil F ini atau menyimpulkan adanya pengaruh atau tidaknya, selain menggunakan perbandingan probability 0,05, ini dapat juga dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara nilai F hitung dengan nilai F tabel. Jadi ada dua dalam menyimpulkan uji F ini, yaitu dengan perbandingan probability 0,05 pada nilai signifikansinya. Dapat juga dilakukan dengan membandingkan antara nilai F hitung dengan F tabel. Jika nilai F hitungnya ternyata lebih besar dari F tabel, maka hipotesis diterima, atau adanya variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Begitu juga sebaliknya, jika nilai F hitung, ini nilai F hitung, ya, lebih kecil dari F tabel, maka dapat disimpulkan hipotesis ditolak. Ya, ini F hitung sudah ada, tinggal kita mencari F tabel. Nah, bagaimana cara mencari F tabel? Ini bisa dilakukan dengan rumus F tabel sama dengan, ya, perbandingan DF1 dengan DF2. Selanjutnya kita cari DF1 dan DF2 ini nilainya dengan tabel distribusi nilai F. Untuk mencari nilai DF1 dan DF2 ini bisa kita lihat pada tabel model summary pada F-Change. Jadi ini maksudnya kenapa pada waktu uji regresi linear saya mengaktifkan nilai F-Change. Ini nilai DF1-nya 1, ya, DF2-nya adalah 102. Jadi DF1-nya adalah 1, kemudian DF2-nya adalah 102. Ya, jadi angka ini bisa didapat dari tabel model summary F-Change. DF1 1, kemudian DF2-nya adalah 102. Ini, ya, yang saya blok ini F tabel ini juga bisa dicari dengan rumus manual. Rumus manual untuk mencari F tabel, ya, adalah K-1 dibanding N-K, di mana nilai K ini adalah merupakan jumlah variabel. Jadi jumlah variabel ya termasuk variabel independen dan variabel dependen, di mana variabel independennya adalah kualitas produk dan variabel dependennya adalah kinerja penjualan. Berarti ada dua variabel dalam penelitian ini. Ya, kalau dihitung manual seperti ini, sama dengan nilai K-nya adalah dua variabel, ya, dikurangi 1. Kemudian jumlah N-nya, ya, jumlah N adalah jumlah responden yang diteliti. Di sini nilai N-nya adalah 104, ya. Nilai N 104
dikurangi dengan nilai K. Nah, jumlah variabel dalam penelitian, yaitu ada 2. Nah, maka sama dengan, jadi sama ya, 1/102. Ini juga 1/102. Kemudian DF2 ini selain dilihat dari tabel model summary exchange, juga bisa dilihat dari sini ya, nilai residual. Ini 102. Ya silahkan mau pilih yang mana, banyak jalannya. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis diterima. Artinya adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. F hitungnya adalah 85,332. Kemudian kita cari F tabel pada tabel distribusi nilai F. F tabel adalah merupakan perbandingan antara 1 dengan 102. 1 ini adalah mewakili DF1 atau derajat of freedom 1, kemudian 102 adalah DF2, derajat of freedom 2. Ya, kita lihat F tabel 1/102. Baik, kita cari pada tabel distribusi F dengan probability 0,05, yaitu merupakan perbandingan antara DF1 dengan DF2. Berarti di sini 1. Nah, 1. Kemudian kita menuju ke penyebut atau DF2 102. Sini. Maka kita tarik garis ya dari DF1 ke DF2. Nilainya adalah ini ya. 3,93. 3,93. Maka dapat disimpulkan 85,332 atau F hitung lebih besar dari F tabel 3,93. Maka dapat disimpulkan F hitung lebih besar dari F tabel. Artinya hipotesis diterima. Atau variabel independen kualitas produk ini berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen kinerja penjualan. Jadi, kesimpulan dengan menggunakan perbandingan probability 0,05 dengan perbandingan antara F hitung dengan F tabel, hasilnya sama. Silakan pilih ya salah satu di antara dua cara tersebut dalam menyimpulkan uji F. Kemudian kita lanjut interpretasi pada tabel koefisien, di mana pada tabel koefisien, jika pada uji regresi linear berganda ini digunakan untuk melihat uji T atau uji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Karena pada regresi linear sederhana hanya melibatkan dua variabel, yaitu antara satu variabel independen terhadap variabel dependen, maka penyimpulan hasil antara variabel independen terhadap variabel dependen seharusnya sama dengan penyimpulan hasil pada uji F. Di sini variabel independen kualitas produk, nilai signifikansinya adalah 0,000. Ini lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan hipotesis diterima. Artinya, adanya pengaruh antara variabel independen kualitas produk terhadap variabel dependen kinerja penjualan secara signifikan. Kemudian jika membandingkan antara T hitung dengan T tabel, di sini T hitungnya adalah 9,238. Kita bandingkan dengan T tabel. T tabel ini dapat dihitung dengan rumus alfa per 2 dibanding dengan N min K. Ini adalah nilai T hitung yang didapat dari tabel koefisien dibandingkan dengan nilai T tabel, di mana nilai T tabel adalah alfa bagi 2 dibanding dengan N min K. Alfanya atau nilai probability-nya adalah 0,05 dibanding atau dibagi 2
dibanding dengan N-K. Jumlah respondennya adalah 104 dikurangi dengan jumlah variabelnya 2. Maka 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025 ya, dibanding 104 kurangi 2 adalah 102. Jadi untuk mendapatkan tabel, kita lihat pada distribusi nilai T dengan perbandingan 0,025 dibanding dengan 102. Kita lihat distribusi nilai T 0,025 ya, ini. Kemudian dibandingkan dengan nilai 102 atau 102. Itu merupakan N-K ya. Berarti di sini nih. Ini 102 nih. Ya. Kemudian kita tarik garis lurus. Ya. Jadi nilainya adalah 1,98350. Kita masukkan ke Word 1,98350. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai T itu yaitu 9,238 ini lebih besar dibanding dengan T tabel yaitu 1,98350. Artinya hipotesis diterima. Nah, jadi variabel independen kualitas produk ini berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kinerja penjualan. Dari tabel koefisien ini juga dapat dibuat persamaan regresi. Ini kita membutuhkan data unstandardized koefisien pada nilai beta, yaitu dengan nilai konstanta 8,093 ditambah 0,721 dikali variabel X atau variabel kualitas produk. Jika dibuat persamaan, maka sebagai berikut. Y sama dengan nilai konstanta 8,093 ini adalah merupakan nilai intercept di mana 0,721 ini adalah merupakan nilai slope dari variabel X atau variabel kualitas produk. Dari persamaan ini, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai dari variabel Y ini akan mengalami perubahan sebesar 0,721 per unit perubahan pada variabel X, atau dapat diartikan setiap penambahan 1% nilai X, maka nilai Y akan bertambah sebesar 0,721. Koefisien regresi ini bernilai positif, yaitu 0,721, sehingga dapat diartikan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y ini adalah positif. Jadi jika kualitas produknya naik, maka variabel kinerja penjualannya juga naik. Semakin bagus kualitas produk, maka semakin baik kinerja penjualannya. Demikian pembahasan uji regresi linear sederhana. Apabila saudara ingin menggali pengetahuan lebih mendalam lagi perihal bagaimana cara melakukan uji asumsi klasik, uji normalitas, uji linearitas ya, dan sebagainya, atau bagaimana cara menulis penelitian yang bebas dari plagiasi, silakan saudara menonton tutorial-tutorial yang ada di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.